Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare, kembali menemani aktivitas Anda dengan sejumlah informasi yang berhasil kami rangkum seputar kota Pare-Pare. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut apa kabar Pare-Pare selengkapnya. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pare-Pare memuji dari keindahan alam Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur yang merupakan pulau terbesar nomor 3 di kawasan Taman Nasional Komodo yang memiliki keunikan panorama tersendiri. Tim penggerak PKK Kota Pare-Pare baru-baru ini melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, guna memperkenalkan Kota Pare-Pare sebagai daerah pesisir yang memiliki banyak kerang. Dalam kesempatan tersebut, tim penggerak PKK Kota Pare-Pare melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, salah satunya Pulau Padar, yang merupakan pulau terbesar nomor 3 di kawasan Taman Nasional Komodo. Haja Erna Rashidofan dalam kunjungannya tersebut mengaku terpesona dengan keindahan Pulau Padar. Sampaikan salah satu ayat dalam Al-Quran di mana kebenarannya tidak bisa terbantahkan. Ya, ini semua tidak terjadi begitu saja. Ini pasti ada yang menciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang menciptakan dirimu dan orang-orang yang sebelum kamu, Tuhan yang menciptakan bumi dengan segala hamparannya. Ini kita melihat, ya, dengan segala hamparannya, kemudian menciptakan langit. Iya, gunung-gunung ini sebagai penyangga daripada bumi. Ya, ini diciptakan khusus untuk menyangga bumi. Firasa wasama binaa, bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah pula mengeluarkan dari langit air. Ya, untuk apa air hujan itu? Untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini agar supaya apa? Untuk rizki bagi kamu. Maka janganlah kalian menyekutukan Allah. Janganlah kalian menduakan Allah. Janganlah kalian mengadakan tandingan untuk Allah SWT, sedangkan kamu mengetahui. Nah, itu dalam salah satu surat Al-Baqarah. Dan pada hari ini, alhamdulillah kami menyaksikan suatu pemandangan yang lagi-lagi luar biasa. Dan kita manusia harus patuh dan tunduk kepada ketentuan Allah SWT. Ya, dan Pulau Padar memiliki pemandangan alam yang mempesona. Di sekitar pulau kecil ini, terdapat beberapa pulau kecil yang memiliki keunikan panorama tersendiri. Di Pulau Padar juga terdapat pantai berwarna pink yang cocok untuk berenang, bermain air atau snorkeling. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk menciptakan suasana kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2022, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan razia ke sejumlah penginapan dan hotel di Kota Pare-Pare. Dalam operasi ini, petugas masih menemukan beberapa pasangan yang masih bukan suami istri. Pada Sabtu malam kemarin, petugas gabungan dari Satpol PP dan TNI Polri melakukan razia rumah penginapan dan hotel di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Razia dilakukan untuk menindak penyakit masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru 2022, serta adanya laporan masyarakat yang masuk ke petugas. Razia dilakukan hingga Minggu dini hari. Hasil dari razia ini, sejumlah pasangan tidak resmi ditemukan dalam kamar penginapan. Karena tidak bisa menunjukkan kartu identitas diri, pasangan ini selanjutnya digiring ke kantor Satpol PP Kota Pare-Pare untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Perda Ketertiban Umum ya. Ini kita laksanakan dalam rangka menyambut hari raya Natal dan Tahun Baru. Dalam operasi ini ada berapa pasangan Bu yang didapat? Jadi kurang lebih yang kita dapati malam ini kurang lebih ada sekitar 10 pasang.
mudah-mudi yang kita dapati di beberapa hotel di Kota Parepare. Nantinya akan diapakan Bu? Nanti akan kita wawancarai untuk di asesmen dan di BAP di kantor Satpol PP. Kalau mereka yang di bawah umur Bu, apa yang dilakukan Bu? Apakah dipanggil orang tuanya atau gimana Bu? Iya, nanti kami akan memanggil orang tua untuk menjemput masing-masing anak ya. Karena memang dari sejumlah yang didapati malam ini masih di bawah umur dan ada juga yang masih remaja ya. Jadi akan ditelepon orang tuanya untuk dijemput nanti. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, tahun depan para perokok harus bersiap-siap merogoh kantong lebih dalam. Pasalnya pemerintah secara resmi akan menetapkan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2022 yang rata-rata sebesar 12%. Tahun depan, para perokok siap-siap merogoh kantong lebih dalam. Pasalnya pemerintah secara resmi menetapkan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2022 rata-rata sebesar 12%. Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui siaran pers beberapa waktu lalu terkait kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2022. Terdapat 4 aspek pokok yang mendasar perumusan kebijakan cukai setiap tahun, antara lain aspek pengendalian dan pembatasan konsumsi rokok, pertimbangan aspek tenaga kerja pada sektor pertanian dan industri yang berkaitan dengan produksi hasil tembakau, aspek penerimaan negara di sektor cukai yang cukup besar, serta aspek pengawasan dan pengendalian rokok ilegal. Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya C Parepare, Suparji, yang ditemui baru-baru ini di ruangannya menjelaskan tujuan utama dari kebijakan cukai nasional adalah menekan dan mengurangi konsumsi rokok di masyarakat. Suparji menambahkan penetapan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2022 baru ditetapkan dan pihaknya akan mensosialisasikan penetapan tersebut dalam waktu dekat. Jadi Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Bea Cukai tahun depan akan menaikkan tarif cukai, terutama adalah tarif cukai dari hasil tembakau ya. Untuk tahun depan diproyeksikan rata-rata kenaikan adalah 12% ya dari tarif cukai. Jadi kenaikan ini dalam rangka adalah sekali lagi untuk mengendalikan konsumsi ya, karena sekali lagi cukai adalah barang-barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, terus peredarannya perlu diawasi, dan konsumsinya sendiri dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi lingkungan maupun dari sisi kesehatan masyarakat, seperti itu. Ini masih baru ditetapkan keputusan Menteri Keuangannya terkait kenaikan tarif cukai ini untuk tahun 2022 yang sebesar 12% ini. Nanti awal tahun akan kami sosialisasikan ya, seperti itu. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, puluhan calon penumpang yang akan menggunakan jasa kapal laut terpaksa harus berurusan dengan pihak otoritas kesehatan pelabuhan. Pasalnya para penumpang ini tidak dapat menunjukkan dokumen kesehatan yang menjadi syarat untuk melakukan perjalanan. Petugas gabungan untuk pelayanan jelang libur Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Nusantara melakukan validasi dokumen pelaku perjalanan. Petugas mendapati sebanyak 50 pelaku perjalanan yang tak memiliki dokumen yang valid. Dokumen itu terkait kartu vaksinasi sebagai syarat untuk melakukan perjalanan keluar daerah. Koordinator Kesehatan Pelabuhan Parepare Nur Hayati menjelaskan, puluhan calon penumpang yang belum vaksin ditahan dan diarahkan ke lantai 2 untuk melakukan vaksinasi, lalu diizinkan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat penumpang melakukan scan QR code, jika mereka belum vaksin, maka scan-nya tak masuk. Jadi kita ketahui bahwa orang ini belum vaksin. Nah, kita arahkan ke lantai 2, kami menyiapkan vaksin. Ini kita vaksin ada 50 yang terjadi dari beberapa daerah. Jelang libur Natal kali ini calon penumpang meningkat. KSOP mencatat jumlah calon penumpang rata-rata mencapai ribuan orang. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Keluarga Masen Rempulu Kota Parepare untuk tahun 2021-2026. Berikut liputan selengkapnya.
Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Cabang atau DPC Hikmah Kota Parepare periode 2021-2026 yang dilaksanakan di Gedung Auditorium B.J. Habibie, Komplek Rumah Jabatan Wali Kota Parepare pada Senin 20 Desember 2021. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH memberikan apresiasinya atas pelantikan pengurus cabang Hikmah di Kota Parepare. Wali Kota 2 periode ini juga mengajak dukungan warga Hikmah yang ada di Kota Parepare dalam menerapkan protokol kesehatan di kota ini sehingga bisa menjadi wajah terdepan di Sulawesi Selatan dalam proses penegakan protokol kesehatan. Saya mohon dukungannya kepada segenap pengurus DPC Hikmah Kota Parepare. Marilah kita bahu membahu tegakkan protokol kesehatan. Ini masker pasangan sejoli dengan vaksin. Masker bisa mencegah penyebaran virus 80%, benar tambah sektor. Vaksin bisa mencegah kematian karena virus corona 72%. Jadi jangan dianggap remeh. Insya Allah kalau kita saling bahu-membahu untuk menegakkan protokol kesehatan, Parepare bisa menjadi wajah terdepan dalam proses penegakan penyebaran vaksin, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah prokes. Dewan Pengurus Cabang DPC Hikmah Kota Parepare periode 2021-2026 dilantik oleh Ketua DPW Hikmah Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Andi Muhammad Ansar Mangopo MSI. Hikmah, tadi kita sudah mendengar ada yang dinamakan Tobana. Hati-hati bilang bukan Tobana, seperti itu, kayak minta ampun itu ya. Tobana, tolong menolong, bantu membantu, nasihat menasihati. Kemudian dari kata ini tentunya warga Hikmah senantiasa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Warga Hikmah sudah dikenal di mana-mana, insya Allah dimanapun berada. Ada istilah warga Hikmah ada di mana-mana, jadi tapi tidak kemana-mana. Dia akan tetap menyatu Bapak Ibu. Selain daripada kata Tobana, izinkan saya ada istilah di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, jadi warga Hikmah Tobana, maka insya Allah Pak Wadi, seluruh warga Hikmah akan menjunjung, artinya akan mendukung pimpinannya di Kota Parepare, tentu wali kotanya, wali kota Parepare. Ketua terpilih Muhammad Rahmat Samsu Alam SH dalam sambutannya mengharapkan dukungan dari semua pengurus dalam menjalankan tugasnya selaku Ketua DPC Hikmah Kota Parepare. Selaku pengurus yang dilantik, kami mohon dukungan, support kepada semua pihak sehingga nantinya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami selaku pengurus dapat kami laksanakan sebaik-baiknya selama masa periode kami. Dan permohonan maaf jika dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami mewakili panitia bersama Dewan Pimpinan Hikmah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut hadir dalam kegiatan pelantikan tersebut, Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nur Hatinati Poesos, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD, unsur Forkopimda Kota Parepare, serta undangan lainnya. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, event turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan yang ada di Kota Parepare untuk mencari bibit atlet beberapa waktu lalu telah berakhir. Kegiatan tersebut ditutup secara resmi Ketua DPRD Kota Parepare Haja Nur Hatinatipu. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare yang juga Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nur Hatinati Poesos secara resmi menutup turnamen bulu tangkis yang dilaksanakan oleh Honda Daya Motor Parepare di Gedung Olahraga Mario Pulana pada Sabtu 18 Desember malam.
Membacakan sambutan tertulis Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan SEMPD, Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu mengatakan, olahraga merupakan salah satu alat yang dianggap paling ampuh agar masyarakat bisa terhindar dari pengaruh narkoba. Dengan adanya kegiatan olahraga, para anak muda bisa lebih termotivasi untuk berlatih ketimbang memikirkan masalah-masalah yang tidak bermanfaat, termasuk menggunakan narkoba dan sejenisnya. Di bagian lain, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya turnamen ini, serta memberikan ucapan selamat kepada para pemenang. Dan kepada peserta yang belum berhasil, camkanlah bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Semoga dengan turnamen ini dapat mengembalikan kejayaan bulu tangkis yang ada di Kota Parepare, serta berharap acara serupa dapat terus dikembangkan di Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Setelah 36 tahun temu silaturahim dilaksanakan oleh alumni SMA PGRI 1 Kota Parepare angkatan 1985. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Alumni SMA PGRI 1 Parepare angkatan 1985 menggelar temu silaturahim di restoran Seruni. Setelah 36 tahun, temu silaturahmi yang dilaksanakan dirangkaikan dengan berbagai games yang mendapat hadiah. Di antaranya teman teraktif di sosial media, teman yang mempunyai cucu terbanyak, teman mempunyai anak terbanyak, dan banyak lainnya. Panitia Pelaksana Haji Syafruddin Madani SE juga mengatakan, dalam temu silaturahim, selain games, juga ada pesan dan kesan yang dilontarkan untuk menjalin keakraban kembali dan berharap silaturahmi lebih terjaga. Kegiatan ini kami bungkus dalam kata 36 tahun itu temu silaturahim. Kenapa temu silaturahim? Karena kami sengaja undang teman-teman yang sudah 36 tahun yang lalu bisa waktu sekolah berkumpul satu tempat, yaitu di rumah makan Seruni ini untuk mempererat tali persaudaraan antara sesama alumni. Itu tujuannya. Adapun artinya kedepannya kami juga tujuan kami juga kumpul adalah untuk mengetahui apa kegiatan antara satu dengan lainnya. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, maraknya sarang tawon jenis Vespa di Kota Parepare menjadi tantangan bagi para petugas pemadam kebakaran dan keselamatan. Bahkan saat melakukan evakuasi, salah satu petugas sempat menjadi korban tersengat tawon. Petugas pemadam kebakaran Kota Parepare kembali melakukan evakuasi sarang tawon jenis Vespa di salah satu rumah warga di Kota Parepare. Sarang tawon yang berada di atap rumah warga sempat menyulitkan petugas damkar. Sarang berhasil dievakuasi petugas usai salah satu petugas dengan pakaian lengkap anti tawon naik ke atap rumah. Tawon jenis Vespa yang dikenal agresif ini sempat menyerang petugas hingga petugas damkar mengalami sengatan di bagian tangan. Telepon warga Betenan Kerajae, katanya ada sarang tawon Vespa. Sarang tawon Vespa ya, Pak ya? Itu sarang tawonnya besar ya, Pak? Iya, besar. Ini membahayakan bagi warga di sini, jadi kami dari Dinas Penyelamatan Damkar menuju lokasi betul menemukan sarang tawon Vespa. Sarang tawon Vespa ya. Ada korban tidak, Pak, dalam pembersihan sarang tawon ini? Iya, jadi tadi teman petugas damkar disengat tawonnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.